Sekian untuk penyampaian warta Majelis Pekerja Klasis. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 20 Mei 2024. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Dr. R. Rahabeat M. Hum. Majelis bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan bersama ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ambon 20 Mei 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, 51 tahun sudah Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon menjadi rumah bagi kita, baik pelayan maupun umat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang muda, bahkan kami yang sudah lanjut usia, penuh uban. Semua itu hanya karena kasih karunia Allah. Dan karena itu, marilah kita menyatu hati dan bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakan berkat ini kepada kita. Kita bersekutu dalam ibadah di saat ini dengan penuh sukacita, sebab berjumpa dari 21 jemaat yang bernaung di bawah penggembalaan Klasis Kota Ambon dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Percayalah, damai sejahtera selalu menaungi kita, dan Roh Kudusnya tetap bernyala menghidupkan semangat bersekutu, bersaksi, melayani, dan saling memberdayakan satu dengan yang lain. Shalom.
Keluarga besar Klasis GPM Kota Ambon yang berbahagia, mari kita habiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah langit dan bumi yang menaruh segala ciptaannya dengan kasih setia dan rahmat. Ialah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa melalui pengorbanan Kristus Yesus anaknya yang tunggal dan berkarya di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan pelayanan gerejanya teristimewa di Klasis GPM Kota Ambon. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Silakan duduk. Lima 51 tahun menjadi rumah tangga mandiri di Gereja Protestan Maluku. Tentu telah berenang pada banyak warna dan berbijak pada segala suasana. Tiap tahun beda rasa, tiap rasa beda masa, tiap masa pun beda kisah dan cerita, termasuk antara salah dan benar, suci dan bercelah, bersih dan berdosa. Maka di awal langkah 51 tahun ini, marilah kita mengenali diri sebagai gereja di Klasis Kota Ambon. Sudah sejauh mana kita memberi diri dituntun oleh Roh Kudus? Atau malah kita jatuh dalam kumbangan dosa dengan dalil roh memang penurut, tapi daging lemah. Sambut kehadiran-Mu, Bapa, dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Jangan jauh dariku, bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan
Benarlah Tuhan, jika terpisah daripadamu, celakalah diri kami. Jika tak dipimpin oleh roh-Mu setelah langkah kami, sebab lumpur dosa telah menanti. Jika kami menjadi gereja yang cinta uang, lupa diri, dan mengeluh pada panggilan-Mu, ampunilah kami. Jika kami menjadi andil-Mu yang melayani dengan tujuan dipuji, melihat rupa dan menuntun balas dari panggilan ini, tegurlah kami. Jika kami berkhianat padamu sebab harus menipu, saling sindir dan perang kata, lupa bersyukur dan penuh kesombongan iman, bersihkanlah kami seutuhnya dari dosa dan kecemaran. Jika sebagai umat kami pun lalai dalam kewajiban menopang pertumbuhan gereja dan lebih banyak menuntut hak pelayanan, kasihanilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk kembali ke jalan-Mu yang benar, sebab kami rindu menjadi terang sebagai wujud hadirnya kuasa Roh Kudus untuk menyaksikan kasih-Mu dalam kata dan perbuatan. Sujud di hadapan
jatuh Tuhan dalam lumpur dosa. Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan. Sebab itu, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita telah diampuni dan karena itu, kita diberikan perintah untuk hidup di dalam kepenuhan kasih Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, agar kita mampu bersyukur dan bersaksi tentang kasih karunia Allah. Maka janganlah hendaknya kiranyamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa ini kita akan menyanyikan nyanyian GPM nomor 65. Siapkan
firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama di malam hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 1 pasal 2 pada ayat yang ke-12. Dan pembacaan ini akan kita bacakan secara bersama-sama. Dengan judul pembacaan Hikmat yang Benar. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Nia Tupamahu. Kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan di dalam hidupku. Engkau tuntun daku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan melainkan
kasih untuk pujian yang indah dan luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau juga ada anak-anak, shalom. Saya ingin mengawali refleksi 51 tahun Klasis Kota Ambon dengan membacakan 2 pantun, tapi tidak perlu bilang cantik dan mantap ya. Hanya senyum saja. Boleh ya? 2 saja. Saya menulis ada 6, tapi saya baca 2 dulu Pak Ketua. Pak Bodowin, Wali Kota Ambon, masuk di Gereja Maranatha. Selamat ulang tahun Klasis Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mana senyumnya? Senyum saja. Yang kedua, Bapak Riko makan rambutan, Bapak Max makan durian. Bila mau sampai ke tujuan, jangan lupa jalan bersamaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, keluarga besar Klasis Kota Ambon yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita berkumpul lagi di gedung gereja Maranatha ini. Pertama sekali tentu kita bersyukur. Bersyukur dalam suasana hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yang merupakan kekuatan yang menggerakkan kita semua untuk tetap hidup dan berkarya dalam tahun-tahun pelayanan pengabdian kita di gereja, di masyarakat, terlebih-lebih dalam pergumulan keluarga. Dan saya hendak berefleksi saja mengacu kepada tema perayaan tahun ini. Saya tidak sempat bertanya kenapa tema ini dipilih, tetapi saya merasa bahwa ada kaitannya juga dengan suasana Pentakosta. Tema yang dirumuskan adalah dengan Roh Kudus yang berasal dari Allah, kita aktakan syukur dan menyaksikan kasih karunia-Nya. Jadi polanya itu bolehlah kita sebut DAA. Jadi ada dasarnya, kemudian A yang kedua itu adalah aktanya. Dengan Roh Kudus, dasarnya adalah Roh Kudus. Dengan dasar itu kita melakukan 2 hal. Yang pertama mengucap syukur, lalu yang kedua menyaksikan kasih karunia Allah. Atau kita bisa balik polanya menjadi AAD, ya. Artinya kita menyaksikan kasih karunia Allah, kita mengatakan syukur dengan keyakinan atau dengan dasar semua itu karena Allah di dalam roh bersama-sama dengan kita. Dan bicara tentang Roh Kudus, saya rasa bahwa ini merupakan salah satu tema doktrinal yang sangat penting dalam gereja, dalam apa yang kita sebut sebagai ajaran tentang Trinitas, tentang Bapa sebagai Sang Halik, Sang Pencipta, tentang Yesus Kristus yang tadi dinyanyikan dalam lagu, tetapi juga tentang Roh Kudus, dan semuanya itu dirangkum dalam visi gereja kita dalam PIPRIP periode 2015-2025. Saya bacakan untuk menyegarkan ingatan kita bahwa kita merumuskan visi gereja ini untuk 10 tahun, yaitu menjadi gereja yang berakar di dalam Trinitas Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk terus bertumbuh bersama dan untuk membela serta merawat kehidupan. Jadi perhatikan bahwa kita sudah meletakkan dasar atau akar pelayanan kita sepanjang 10 tahun ini di dalam akar yang paling dasar, akar yang paling kokoh, yaitu Trinitas. Dan hari ini, di hari kemarin pula, kita merayakan Pentakosta. Harapannya Bapak dan Ibu Saudara, bahwa Pentakosta betul-betul menjadi peristiwa iman yang menggerakkan gerejanya. Karena tanpa Pentakosta tidak mungkin ada gereja. Gereja lahir karena ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita dengarkan dalam refleksi di hari kemarin. Dan begitu fundamentalnya doktrin tentang Roh Kudus, maka gereja kita, Gereja Protestan Maluku,
menyiapkan 15 artikel untuk memberikan penjelasan, memberikan pengajaran kepada umatnya tentang Roh Kudus. Pada bagian yang membicarakan tentang Roh Kudus, 15 artikel itu menunjukkan bahwa gereja serius memberikan edukasi dan literasi kepada warga gereja supaya mereka tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran hari ini yang bisa saja membingungkan dan kemudian membuat kita kehilangan arah. Akhir-akhir ini kita mendengar ada kekristenan progresif misalnya yang juga mempersoalkan basis ajaran-ajaran gereja kita. Dan oleh karena itu saya rasa dalam peristiwa ini kita juga harus kembali kepada pokok-pokok ajaran kita, dan kepada pelayanan umat Tuhan kita membaca kembali artikel dalam ajaran gereja yang sudah kita putuskan bersama di sidang sinode tahun 2016. Rasul Paulus dalam teks kita mencoba membuat kontras antara apa yang disebut sebagai roh dunia dan roh yang berasal dari Allah. Dia memang tidak menyebutnya secara tersurat sebagai Roh Kudus, tetapi roh yang berasal dari Allah, dan kita bisa menafsirkannya sebagai Holy Spirit atau Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang berasal dari Allah. Dan Rasul Paulus kemudian memberikan kepada kita pilihan apa yang harus kita pegang. Roh dunia kah? Atau roh yang berasal dari Allah itu? Tentu kita harus membaca bagian-bagian seterusnya. Sebagian dari pasal 3 sudah ditulis dengan sangat baik oleh ketua klasis dalam tesisnya, yang mengatakan bahwa ketika hidup sebagai manusia duniawi, maka yang ada adalah pertentangan, yang adalah egoisme, adalah rasa menang sendiri, dan mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya lebih baik dan lebih benar. Itu bukan Roh Kudus, itu roh dunia. Itu bukan manusia Allah atau manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Itu kita bisa baca pada pasal 3 pada ayatnya yang ketiga. Atau roh duniawi itu juga sudah kita lihat tadi ketika adik-adik kita para remaja mendisplay bagaimana hidup di dalam daging, dalam rupa-rupa kejahatan. Saya mencatat satu hal yang menarik tadi ya, di dalam itu, dalam slide teman-teman itu, melayani lihat rupa dan rumah. Ini menarik. Melayani, mungkin ini alamatnya kepada para majelis jemaat ya, kita melayani atau para pendeta, kita melayani melihat apanya, rupa, rumah juga, rumah yang seperti apa yang kita layani, itu juga satu catatan kritis yang baik sekali kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga besar Klasis Kota Ambon yang berbahagia, saya kemudian mencoba untuk melakukan resume terhadap 15 artikel itu untuk menegaskan kembali dalam peringatan 51 tahun Klasis yang sungguh kita cintai ini tentang bagaimana keberadaan roh Allah yang kudus itu. Artikel-artikel itu berkata pertama bahwa kita harus percaya bahwa roh itu berasal dari Allah dan roh itu ada. Kita merasakannya atau tidak bahwa roh itu Allah, roh Allah itu ada. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dan hati kita supaya roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Dan roh Allah itu berkarya terus sepanjang sejarah, di masa lalu, di masa kini, dan bahkan di masa depan. Jadi roh Allah itu berkarya melintasi waktu dan zaman. Roh Allah itu adalah sebuah kekekalan juga. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa roh Allah itu berkarya di masa lalu, di masa kini, dan masa depan. Itu memberikan optimisme tentang masa depan yang berpengharapan. Bukan masa depan yang diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Itu karena roh Allah berkuasa, otoritas dalam hidup kita. Dan roh itu juga terus membaharui kita menjadi ciptaan baru, Bapak, Ibu, dan saudara. Jangan mengatakan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus bekerja dalam sejarah di masa lalu dan masa kini dan masa depan. Kalau kita tidak membarui diri kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi lahir baru. Lahir baru bukan istilah dari saudara-saudara kita yang Pentekostal dan karismatik. Lahir baru merupakan satu istilah yang sangat teologis, di mana kita terus membaharui diri kita. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang terus membaharui dirinya, gereja yang tidak tinggal di zona nyaman dan merasa yang paling benar. Tidak, selalu membuka diri untuk direngkuh oleh roh Allah, diubah oleh roh Allah,
para pelayan maupun umatnya. Roh Allah atau Roh Kudus kehadirannya juga dikatakan bahwa ia menguatkan, ia menghibur, dan ia membuka perspektif masa depan. Saya kira ini ajaran yang sangat kaya Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa kehadiran Roh Kudus itu betul-betul memberikan dampak, impact kepada kita. Yang lemah dikuatkan, ya. Yang bersedih dihibur oleh Roh. Bila Roh Allah ada di hatiku, kukan menari seperti Daud menari. Kita dihibur oleh Roh Allah itu. Tetapi Roh Allah juga membuka perspektif tentang masa depan. I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu hari esok. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan membuka tabir masa depan itu kepadaku. Kepada ketua klasis, kepada sekretaris klasis, kepada para pelayan, kepada umat Tuhan. Untuk melihat masa depan. Dan tidak berhenti kepada awan yang gelap. Karena kehadiran Roh Allah itu betul-betul kita yakini menguatkan, menghibur, dan membuka suatu perspektif masa depan. Dan Roh Kudus juga dialami, dihidupi, dirasakan oleh gerejanya, yaitu kita semua. Dengan apa Bapak Ibu dan Saudara? Dengan saling mengasihi, dengan hidup rukun dan damai, dengan solidaritas untuk berjuang bersama dengan mereka yang lemah, empati, dan keberpihakan dengan para korban. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak membuat kita tinggal di dalam kantong-kantong kita sendiri. Roh Kudus membuat klasis kota Ambon menjadi berdampak bagi kota ini. Roh Kudus membuat kota ini, klasis ini memberikan warna bagi kota ini. Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan seluruh potensi warga gereja di klasis ini. Para pelayannya, 21 jemaat. Dan ribuan warga gerejanya untuk membangun hidup yang rukun, hidup yang damai, hidup yang penuh dengan toleransi. Walaupun akhir-akhir ini kita menghadapi banyak godaan untuk kemudian bisa saja menjadi terlibat di dalam konflik. Tetapi Roh Kudus juga, Ibu Bapak Saudara, memanggil gerejanya untuk solidaritas, teristimewa dengan mereka yang lemah. Mungkin sebentar Bapak Wali Kota akan membicarakan tentang apa yang sedang dihadapi oleh kota ini. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh kota ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kota ini masih juga menghadapi banyak masalah. Dan kota ini membutuhkan solidaritas. Dan itu digerakkan oleh gereja, oleh klasis ini. Untuk terus peka, untuk terus solider, berempati dengan mereka yang lemah, mereka yang kecil, mereka yang marginal, dan mereka yang terlupakan. Itulah karya Roh. Dan hari ini kita semua datang di gereja ini untuk mensyukuri apa yang Tuhan buat 51 tahun yang lalu, tahun 73 ya, saya belum lahir. Saya lahir tahun 75. Tuhan berkarya di dalam sejarah gerejanya di klasis ini. Para pemimpin terus berubah, berganti. Saya kira liturgi ini manis juga ketika dia berkata, tiap tahun beda rasa, tiap rasa beda masa, tiap masa pun beda kisah dan cerita. Kita merayakan ulang tahun kali ini, kita mengenang seorang pimpinan klasis yang lebih dulu meninggalkan kita, dan kita menyambut pimpinan klasis yang baru. Masa-masa bertumbuh, masa-masa berjalan bersama, masa-masa merangkai kisah bersama. Dengan satu tekad yang sama, bahwa kita hendak memberikan yang terbaik. Bukan saja good, bukan saja better, tapi best. Kita ingin memberikan yang terbaik. Dan kita melakukan semuanya itu karena kita berakar di dalam Allah Trinitas, Tritunggal Allah, yang hari ini secara khusus kita memberikan aksentuasi kepada karya Roh Kudus di dalam gerejanya. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kita semua, para pelayanan umat Tuhan di klasis kota ini, untuk terus berkarya, menceritakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saya akhiri dengan dua pantun juga. Klasis kota bertambah usia, bikin syukur di Maranatha. Klasis kota tambah bermakna, bikin semua makin bahagia. Jadi bermakna adalah membuat orang lain bahagia. Bapak Eli berbagi kuti kata, Ibu Desi kalau ada membeli mangga, bila kita ingin bahagia, andalkan Roh Kudus senantiasa.
Tuhan saya ketong semua. Amin. Ebenezer Romance Choir.
Terima kasih untuk komitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Bagi yang mau mengikut Yesus selama-lamanya, silakan berdiri. Karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli juga komitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Bersama dengan seluruh keluarga besar Klasis Kota Ambon yang berbahagia hari ini dan semua umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lana ke darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian oleh Gideon Bevers. Ini dari Prancis ini ya, Bevers itu dari Prancis. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya telah ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau
dalam janjimu kemenanganku selamanya telah ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih. Saya lihat Bapak Timus tepuk tangan, jadi amin sudah, itu pesannya ya. Marilah bersyukur sebab Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya. Berilah tanda syukurmu dengan rela dan tulus hati, sebab Tuhan berkenan pada pemberian yang diserahkan dengan kerelaan hati. Tuhan memberkati kita.
Jemaat persilakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah tanda syukur umat-Mu dan biarlah kasih-Mu menjadikan hidup kami berguna untuk terus-menerus jadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Jemaat dipersilakan. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan untuk menopang tugas pelayanan di Klasis Kota Ambon yang kita cintai. Juga ibu-ibu ya, ada Ibu Nor Sapteno ini masih setia mau melayani juga, luar biasa. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Ebenezer Romance Choir sekali lagi. Ada ketuanya di sana jadi nyanyi 2 kali ya.
Jangan pernah lelah menceritakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita di klasis ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari kita berdoa syukur. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memuliakan Engkau di sepanjang hayat kami. Kami menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu selagi kami masih hidup di bumi yang sementara ini. Kami bersyukur kepadamu dalam suatu persekutuan keluarga besar Klasis Kota Ambon, bersama dengan 21 jemaat, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan. Diberkatilah kami semua, agar supaya momentum ulang tahun ini menjadi satu kesempatan untuk kami menegaskan kembali arah panggilan pelayanan kami, untuk berakar dalam Tritunggal Allah, untuk terus berjalan bersama, untuk terus merawat dan berjuang untuk kehidupan di dunia ini. Maka diberkatilah kami semua yang ada di gedung gereja Maranatha ini Tuhan. Kami dalam tanggung jawab selaku majelis pekerja klasis, Bapak Pendeta Riko, Bapak Pendeta Max, dan seluruh anggota MPK dan seluruh jajaran di klasis Kota Ambon. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan rahmati, Tuhan urapi dengan Roh Kudus, supaya mereka terus berjalan bersama menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di kota ini. Kasih dan berkat sayang Tuhan juga menyertai seluruh pimpinan jemaat, para pendeta, penatua diaken, seluruh perangkat pelayan yang melayani Tuhan punya pekerjaan di klasis ini. Diberkatilah mereka, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Demikian juga ya Allah ya Tuhan kami, seluruh umat Tuhan yang ada dalam klasis ini Tuhan, setiap keluarga, teristimewa anak-anak, para remaja, dan orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Supaya dari setiap keluarga akan lahir generasi-generasi emas, orang-orang muda yang hebat, yang cakap, yang terus membawa menjadi garam dan terang di kota ini, di daerah ini, bahkan di bangsa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang beri kepada kami keberanian untuk percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Roh Kudus akan membuat kami terus setia dalam pelayanan, dalam pengabdian kami, tidak mudah menyerah dan putus asa apapun tantangan yang kami hadapi. Roh yang sama akan menuntun pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat kami, sehingga kami bersyukur pada saat ini juga pimpinan kami di kota ini, bahwa penjabat wali kota boleh hadir bersama-sama dengan kami sebagai tanda berjalan bersama, mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Kau berkati beliau bersama dengan seluruh jajarannya, bahkan seluruh aparatur sipil negara yang mengabdi di birokrasi di kota Ambon, agar kota ini hari demi hari makin diberkati oleh Tuhan. Di kota ini api Injil akan terus menyala. Banyak orang mengalami sukacita, apapun agama, suku dan budayanya. Kami dipersatukan dalam semangat kemanusiaan yang sama, supaya kota ini menjadi kota damai, kota yang terberkati dari waktu ke waktu. Engkau memberkati semua kami dalam partisipasi bersama dalam perayaan ini, termasuk kawan-kawan panitia di bawah pimpinan Bapak Upulatu, Niki Yulu, dan teman-teman. Tuhan berkati dan pakai mereka semua, supaya mereka juga mau memberi waktu dan hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam peran-peran sekecil apapun, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Semua pelayan liturgi, pemain musik, penyanyi-penyanyi, kolektan, para kostor yang melayani di gedung gereja ini, biarlah kami tetap berdoa, Tuhan memberkati mereka semua. Para undangan yang hadir juga diberkati oleh Tuhan dalam seluruh tanggung jawab, baik di klasis, di sinode, di jemaat-jemaat, supaya kami pulang dari tempat ini membawa sukacita. Api Roh Kudus membakar kami untuk terus bersemangat melayani Tuhan punya pekerjaan. 51 tahun klasis ini akan terus menggelorakan daya pelayanan kami untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur di 51 tahun klasis Kota Ambon, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Amin.
kita ada dalam prosesi pengutusan dan janji penyertaan. Ketika kita hidup dalam roh, maka ada buah yang dihasilkan di dalam roh. Dan itu tergantung di pohon kehidupan ini. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Kiranya kami hidup saling mengasihi. Biarlah masa muda kami dipenuhi sukacita.
Kiranya rumah tangga kami berlimpah damai sejahtera. Dan biarlah kami tetap sabar menjalani peran di keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya kami melayani dalam profesi dan panggilan dengan kemurahan hati dan jiwa yang rela berbagi. Dan biarlah hidup kami menjadi cermin kebaikan bagi semua generasi. Agar kami tetap setia melayani tanpa sungut dan saling bantah, termasuk setia pada segala yang kami miliki. Dan dengan kelemah lembutan, kami menjadi pekerja yang terpanggil untuk menopang gereja ini. Dan dengan pengendalian diri, kami mampu mewujud nyatakan segala pengakuan, harapan dan panggilan ini untuk nyatakan syukur kepada Tuhan, sambil menyaksikan kasih karunia Allah atas klasis GPM Kota Ambon di usia ke-51 tahun hari ini dan sampai Maranatha. Jemaat kekasih Tuhan, pohon pengutusan ini telah bercahaya. Itu pertanda berkat Tuhan telah tercurah atas klasis GPM Kota Ambon, atas pribadi, atas keluarga, atas umat dan para pelayan untuk hari ini dan masa depan kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Keluarga besar klasis Kota Ambon yang berbahagia, pergilah dan jadilah saksi kasih karunia-Nya yang tetap bersyukur sebagai wujud kepenuhan hidup oleh kuasa Roh Kudus. Terimalah janji penyertaan Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Dengan penuh kasih kami menyampaikan selamat datang dalam syukuran hari ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon kepada yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, yang kami hormati penjabat Wali Kota Ambon, yang kami hormati Pendeta Dr. Rudi Rahabeat M.Hum yang telah memimpin kebaktian syukur di malam hari ini, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, badan-badan pembantu pelayanan Klasis GPM Kota Ambon yang kami hormati, Majelis Jemaat Seklasis Kota Ambon yang kami kasihi, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Kita mengawali seremonial syukur hari ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon di malam hari ini dengan mendengarkan bersama pesan hari ulang tahun Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH. Dengan hormat disilahkan. Shalom. Yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang di hari ulang tahun Klasis Kota Ambon ini dihadiri oleh Wakil Ketua 2 Ibu Pendeta Bakar Besi dan juga Pak Wakil Sekretaris Umum yang melayani kebaktian ini. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Ambon, Bapak Budiwin Watimena, yang sebentar lagi penjabatnya hilang, sisa wali kotanya saja. Yang kami hormati panitia perayaan Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon, diketuai oleh Pak Upulatu Nikiulu dan kawan-kawan sekalian yang dikasihi, Ibu Bapak para pendeta, baik Ketua Majelis Jemaat maupun pendeta jemaat, juga sekretaris-sekretaris bidang di Klasis yang kami hormati, bagi para penatua, diaken dari jemaat-jemaat yang kami hormati, dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku di lingkungan Klasis Kota Ambon yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tentunya sebagai pimpinan Klasis, kami bersyukur kepada Tuhan sebab bisa merayakan hari ulang tahun ke-51. Ini sejarah ya, sejarah Tuhan bersama kita, atau bisa dibalikan juga sejarah kita bersama Tuhan. Dan sejarah ini memastikan satu hal, bahwa kita masih dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur untuk itu, bahwa Tuhan yang mengizinkan kita menjadi gereja, Tuhan itu pula yang sampai hari ini masih gunakan kita. Coba kalau kita tidak digunakan dan orang lain yang dipakai. Dan karena itu sejarah kita di dalam Tuhan ini adalah sejarah yang terus berubah. Kita tidak berpikir seperti kelompok manusia yang berpikir siklis. Dari 0 kita berpikir ke 10 dan balik lagi ke titik 0. Tidak. Sebagai gereja kita linear, kita berjalan menuju ke masa depan. Menuju ke masa di mana Tuhan menentukan masa depan kita.
Dan di dalam perjalanan itu kita harus terus mengaktualisasikan diri sebagai gereja. Sungguh-sungguh sebagai gereja, bukan sebagai lembaga seperti LSM, NGO, atau sebagai ormas, OKP, atau sebagai paguyuban-paguyuban. Tidak, kita adalah gereja. Gereja yang menjadikan Kristus sebagai kepala, dan kita adalah bagian-bagian di tubuhnya. Sehingga di dalam perjalanan ke masa depan, ke masa yang Tuhan tetapkan itu, setiap organ dari tubuh Kristus itu harus bergerak menurut karunia-karunia khusus yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Tuhan tetapkan sebagai pendeta, Tuhan tetapkan sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai tuagama, sebagai perangkat pelayan di sektor unit, di wadah-wadah pelayanan gereja, sehingga semuanya itu harus berperan, tidak boleh saling bertabrakan. Dan karena itu maka di hari ini, di dalam perayaan ulang tahun ke-51 ini, kita harus mempersoalkan posisi kita sebagai gereja. Apakah kita masih berada di jalan Allah itu? Ataukah kita sudah terjebak untuk mengambil jalan pintas, memilih jalan tol, menghindari jalan-jalan yang penuh dengan lika-liku, dengan tantangan, dengan hambatan, dengan godaan? Kita harus terus mempertanyakan di mana kita sekarang, bagaimana kita berada, apa yang sudah kita kerjakan dan apa lagi yang harus kita kerjakan. Sebab dunia di sekitar kita selalu mempersoalkan kita dan mempertanyakan kita dan sedang menunggu apa yang harus kita lakukan kepada mereka, secara jasmani maupun rohani. Hanya dengan mempersoalkan seperti itu, maka kita akan terus berusaha untuk membenahi keberadaan kita. Kita berusaha untuk menata ulang keberadaan kita, supaya jika kita sudah tergoda untuk memilih jalan-jalan lain, maka waktunya sudah untuk kita menavigasikan kembali arah perjalanan kita, supaya kita tetap di jalan Allah. Sebagai tubuh Kristus, apakah kita masih utuh? Ataukah kita sudah tercerai-berai satu dengan yang lain? Apakah anak-anak kita, pemuda kita, remaja kita, orang tua kita, laki-laki dan perempuan, orang-orang lanjut usia masih satu? Ataukah rumah tangga kita sudah retak, patah, dan hancur berkeping-keping? Di hari ulang tahun ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di Klasis GPM Kota Ambon harus sungguh-sungguh merenungi kembali, apa peran kita, menyatukan ataukah menghancurkan? Apa tugas kita, melayani ataukah minta untuk terus dilayani? Di manakah tempat yang harus kita melayani? Dan bagaimana cara kita melayani lagi? Supaya perayaan hari ulang tahun ini tidak sekedar kita menghitung deretan angka-angka dari 1 sampai 51. Dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2024. Bukan angka-angka itu untuk mengatakan bahwa kita sudah setengah dewasa. Bukan itu. Tetapi supaya di hari ulang tahun ini betul-betul kita kembali lagi mengenal siapa kita dan mengapa Tuhan memanggil kita menjadi gereja. Sebagai gereja di Klasis GPM Kota Ambon, kita pun harus bertanya, sudah mampukah kita mempengaruhi dunia agar dunia ini hidup di dalam kehendak Allah? Ataukah sebaliknya, kita telah dipengaruhi oleh dunia, oleh nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini, nilai-nilai yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa egois, merasa sangat individualistik, nilai-nilai yang menjadikan persoalan-persoalan sosial di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja terjadi. Di hari ulang tahun ini, kita harus kembali lagi untuk merenungi makna bahwa gereja diutus oleh Tuhan. Gereja tidak berasal dari dunia, gereja berasal dari Tuhan. Dan karena itu sebagai gereja kita harus mempengaruhi dunia. Kita tidak boleh terjebak
untuk dipengaruhi. Zaman-zaman ini akan terus berubah. Sebagaimana zaman di mana gereja ini, di mana klasis ini mulai bertumbuh di era di awal tahun 70-an. Di saat situasi sosial politik di Indonesia masih dibajak oleh orde-orde yang otoritarian, gereja ini justru lahir untuk menyampaikan berita sukacita, kabar keselamatan dari Allah. Dan zaman itu terus berubah, memasuki babakan reformasi, memasuki era-era yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Masuk keluar di dalam tantangan-tantangan sosial, berkecamuk di dalam kerusuhan 1999, masuk lagi di dalam masa pandemi COVID-19. Dan kita harus terus merenungi betapa Tuhan baik dan kebaikannya itu nyata di hari ini, di saat kita merayakan hari ulang tahun ke-51. Sebagai gereja, kita pun harus mempersoalkan posisi kita. Apakah kita masih berfungsi di tengah masyarakat Kota Ambon? Apakah kita masih berfungsi untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah kita masih menjadi mitra yang baik untuk negara ini, untuk pemerintah ini? Apakah kita juga masih menjadi mitra yang baik untuk kawan-kawan yang beragama lain, suku lain? Apakah kita masih menjadi kawan bagi orang-orang yang merasa dirinya berada pada stratifikasi masyarakat yang rendah? Semua itu menjadi pergumulan kita. Semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk memasuki hari ulang tahun ke-52, 53, 54, dan seterusnya. Hanya dengan kejujuran di hadapan Tuhan, hanya dengan hati yang terbuka di muka Tuhan, kita akan berani mengaku kelemahan, dosa, kekurangan-kekurangan kita, meminta pengampunan dari Tuhan, dan bertekad untuk bekerja lagi menurut kehendak, menurut perintah yang Tuhan tetapkan bagi kita sekalian. Semoga hari ulang tahun ini tidak saja membuat kami bersyukur, tapi membuat kami semakin memiliki komitmen, membuat kami semakin memiliki keinginan yang kuat untuk melayani, dan melayani. Sebab hanya itu tugas utama yang harus kita kerjakan. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-51 bagi seluruh pelayan dan warga gereja Protestan Maluku di jemaat-jemaat dalam klasis GPM Kota Ambon. Ingat bahwa Tuhan masih menggunakan kita semua, ibu bapak, saudara-saudara semua, sebagai alat di dalam tangannya. Di akhir ucapan selamat ulang tahun ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang selama ini memberikan petunjuk, memberikan panduan bagi kami, Majelis Pekerja Klasis, menyelenggarakan pelayanan kami. Terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon, Pak Penjabat Wali Kota yang secara personal Pak Bodewin Watimena, dengan tingkat kepedulian yang sangat tinggi bagi gereja di klasis ini, bagi jemaat-jemaat. Terima kasih atas semua perhatian ini. Kami doakan supaya rencana-rencana Pak Bodewin untuk Ambon ke depan yang lebih baik diberkati Tuhan selalu. Kami ingin berterima kasih kepada Pak Luki, Niki Ulu dan teman-teman, Pak Upulatu, Panitia Hari Raya Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih karena panitia ini sungguh-sungguh bekerja dan pekerjaan-pekerjaan mereka berdampak bagi kehidupan jemaat-jemaat kita. Terima kasih bagi ibu bapak pendeta yang sudah melayani di klasis Kota Ambon. Kebetulan dalam waktu yang terdekat ini kita baru saja didatangi oleh seorang pendeta mutasi dari klasis Tanimbar Selatan, Ibu Pendeta Ine Tuameli Nusi. Tolong berdiri Ibu Pendeta biar warga di kota ini bisa kenal di klasis ini. Silakan duduk. Terima kasih bagi ibu bapak, para penatua, diaken, para tua agama, seluruh elemen pelayanan gereja yang ada di klasis dan di jemaat. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sungguh-sungguh, sebab
ibu bapak semualah menjadi orang-orang yang siang malam bekerja tanpa pamrih untuk melayani jemaat ini sebagai cara memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bagi semua pihak yang selama ini telah bersama-sama dengan Klasis Kota Ambon melayani. Kami tidak sempat menyebut nama-nama ibu bapak sekalian satu demi satu. Kami yakin sungguh bahwa pelayanan yang kita semua kerjakan pasti menjadi berkat bagi jemaat kita dan menjadi alat untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mohon maaf jika selama pelayanan kami dari Majelis Pekerja Klasis ada saja hal-hal yang tidak berkenan di hati dan kehidupan ibu bapak semua. Sebab kami harus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sekali lagi, mewakili kawan-kawan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon kepada seluruh pelayan dan warga gereja di Klasis Kota Ambon. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Arahan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang terhormat Pendeta Nyonya Leni Bakar Besi Rangkoratat STH, disilahkan. Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Pejabat Wali Kota Ambon, Pak Bodwin Watimena. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Wakil Sekum MPH Sinode GPM. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, para sekretaris bidang dan badan pembantu pelayanan dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Yang saya hormati dan kasihi para ketua majelis jemaah, para pendeta jemaah seklasis Kota Ambon, para penatua dan diaken dan seluruh perangkat pelayan. Yang saya hormati panitia pelaksana hari ulang tahun ke-51 Klasis Kota Ambon, warga jemaat seklasis Kota Ambon, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai gereja, MPH Sinode GPM bersyukur bersama Klasis Kota Ambon yang merayakan hari ulang tahun ke-51 hari ini. Ini bukti kepemimpinan Tuhan dan Roh-Nya yang terus menyertai pelayan dan umat dalam seluruh kiprahnya mengemban misi gereja hingga hari ini. Kita bersyukur tiap pertumbuhan yang Tuhan tumbuhkan atas karya menanam dan menyiram yang Klasis Kota Ambon lakukan, baik atas hidup jemaat-jemaat di kota ini maupun dalam berjalan bersama dengan klasis-klasis dan jemaat-jemaat lainnya di Gereja Protestan Maluku. Hadirin sekalian, setengah abad plus 1 adalah usia yang sangat dewasa dan produktif. Dewasa dalam wawasan dan praksis bergereja juga dalam bermasyarakat. Sebagai klasis yang berada di epicentrum pusat Sinode Gereja Protestan Maluku dan ibu kota Provinsi Maluku, maka para pelayan dan umat di klasis ini memiliki peran dan posisi yang sangat penting dan strategis. Peran dan posisi yang dapat menjadi kesempatan kehadiran untuk terus memberi dampak
bagi kemajuan peradaban masyarakat di kota ini, tetapi juga bagi Gereja Protestan Maluku, bagi Maluku, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Rekan-rekan Majelis Pekerja Klasis dan warga jemaat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Para pelayan dan umat perlu terus melakukan perenungan untuk menjawab pertanyaan yang lebih substansial dan eksistensial, yakni mengapa kita ada di Klasis Kota Ambon ini? Mengapa Tuhan mengutus kita sebagai pelayan dan umat-Nya? Dan untuk apa kita ada di Klasis Kota Ambon? Saya rasa ini pertanyaan kunci yang perlu kita renungkan secara mendalam di momen ulang tahun ini. Pertanyaan ini sekaligus mengingatkan kita, utamanya para pelayan khusus terhadap 3 kata kunci dalam peraturan pokok GPM tentang pelayan khusus, yakni komitmen, karakter, dan kemampuan atau kecakapan. Apakah komitmen pelayanan kita masih kokoh seperti awal kita dipanggil sebagai pelayannya? Apakah karakter kita sebagai pelayan tetap kuat dan makin tangguh di tengah perubahan dunia yang makin cepat saat ini? Apakah kita terus pekah dan secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan atau kecakapan kita merespons berbagai kebutuhan pelayanan yang kian kompleks saat ini? Saya yakin oleh tuntunan Roh Kudus kita akan digerakkan terus untuk menata dan tidak cepat puas dengan apa yang ada, melainkan terus mengembangkan diri agar makin berdampak dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tipikal masyarakat korban, masyarakat kota, urban society juga membutuhkan inovasi dan kreativitas pelayanan. Para pendeta, penatua, dan diaken perlu mencari cara-cara baru dan melakukan terobosan dalam pelayanan di tengah masyarakat kota yang kian dinamis. Jika kita tetap menggunakan cara-cara lama, maka pelayanan kita tidak hanya hambar tetapi juga dapat menimbulkan destruksi atau kerugian, entah kita sadari atau tidak. Olehnya tidak ada cara lain. Kita harus tetap kreatif dan inovatif dalam gerak pelayanan kita. Pelayanan pada masyarakat kota mengkondisikan para pelayan untuk terus membaca buku. Sebab sering karena intensitas pelayanan yang tinggi, salah satu hal ini terlupakan. Mengembangkan keterampilan literasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital ini untuk mengoptimalkan mutu pelayanan. Semua ini kita lakukan bukan sekedar memenuhi tren, bukan juga untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas, tetapi didorong oleh komitmen dan tekad untuk memberikan yang terbaik untuk menjawab kebutuhan umat dan bagi Tuhan dalam pelayanan kita. Daya dorong spiritual melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik akan menjadi energi terbarukan untuk kita terus menanam dan menyiram dengan penuh sukacita. Hadirin sekalian, para pelayan yang dikasihi Tuhan, kita juga patut berterima kasih dan mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang diraih Klasis ini dalam rentang 51 tahun keberadaannya. Pertumbuhan 21 jemaat dengan segala tipikalnya, komitmen saling memberi dan berbagi di kalangan umat dan pelayan. Salah satu fenomenal adalah tim pekabaran Injil Klasis Kota yang intensif melakukan pelayanan ke jemaat-jemaat
dan klasis-klasis di luar kota Ambon sebagai wujud koinonia dan diakonia transformatif untuk mewujudkan kemitraan yang fungsional. Demikian pula kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah kota Ambon dalam menjawab masalah-masalah sosial kemasyarakatan di kota ini, seperti sampah, air bersih, perlindungan anak dan perempuan, minimalisir HIV/AIDS, pengguna narkoba, pelestarian lingkungan kota, dan sebagainya, dan sebagainya. Berbagai capaian ini harus menjadi modal dan optimisme untuk terus melangkah bersama menjadi kekuatan transformatif masyarakat. Semoga dalam kiprah pelayanan klasis kota Ambon ke depan memenuhi harapan gereja untuk 3 hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, menjadi klasis yang merepresentasi kehadiran gereja yang memberi dampak di tengah masyarakat kota Ambon. Hidup bersama dalam kota yang multikultural, toleran, dan damai. Juga aktif mendukung upaya memberdayakan dan mensejahterakan warga kota. Yang kedua, menjadi klasis yang merepresentasikan kemajuan pelayanan gereja dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Yang ketiga, sebagai gereja yang akan merampungkan perjalanan pelayanan di dasawarsa keempat, klasis kota Ambon diharapkan dapat memperlihatkan puncak-puncak capaian pelayanan sesuai dengan visi misi gereja pada dasawarsa ini. Rekan-rekan MPK dan hadirin sekalian yang berbahagia, bukan kebetulan kita merayakan hari ulang tahun ke-51 ini di momen Hari Pentakosta. Tema perayaan syukur kali ini sangat indah sekali, yakni dengan Roh Kudus yang berasal dari Allah. Kita aktakan syukur dan menyaksikan kasih karunia-Nya. Hal ini memberi pesan bahwa sebagai gereja kita sangat bergantung pada kasih Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya. Roh Kudus memberi keberanian bagi kita untuk terus menyatakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, menegakkan harkat manusia, serta merawat bumi dari krisis ekologis yang kian akut. Roh Kudus pula memberi pemulihan bagi kita ketika kita mengalami kelelahan spiritual akibat rutinitas pelayanan yang kian banyak. Kita juga percaya Roh Kudus akan menggerakkan kita semua untuk berjalan bersama, membangun budaya kolektif kolegial dalam pelayanan, saling memberi dan menerima serta melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saya yakin dan percaya ketika kita membuka diri kepada karya Roh Kudus, maka pertanyaan-pertanyaan ketua klasis dalam pidato awalnya tadi dapat dijawab untuk dan kepentingan kehidupan masyarakat kota Ambon, tapi secara khusus juga jemaat-jemaat di klasis kota Ambon ini. Maka momentum hari ulang tahun saat ini menjadi momen hidup baru seperti pesan malaikat kepada para rasul di penjara. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Demikianlah arahan yang disampaikan di momen yang bersejarah dan berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini bersama MPH Sinode dan 33 klasis di gereja ini, dalam satu hati kami ucapkan selamat ulang tahun ke-51 klasis GPM Kota Ambon. Teruslah menjadi berkat bagi kota ini dan tetaplah setia pada komitmen kita sebagaimana terpatri abadi dalam moto
aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan penjabat Wali Kota Ambon. Dengan penuh kasih dan rasa hormat, Dr. Andus Budiwin M. Watimena MSI, disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tapi ya, yang beta hormati dan kasihi Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Ibu Pendeta Leni Bakarbesi, Wakil Ketua 1 MPH Sinode, dan juga Pak Pendeta Rudi Rahabiat, Wakil Sekum MPH Sinode, sekaligus telah memimpin kita dalam ibadah tadi. Terima kasih Bapak. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pak Ketua Pendeta Riko Mahu, Pak Sekretaris dan seluruh MPK yang beta hormati dan kasihi, para Ketua Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon, para pendeta Seklasis GPM Kota Ambon, Bapak Ibu Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon, badan-badan pembantu pelayanan klasis GPM Kota Ambon, secara khusus panitia hari-hari besar gerejawi klasis Kota Ambon, Pak Upulato Niki Yulu dan teman-teman, Bapak Ibu para jemaat dan hadirin sekalian yang beta hormati dan kasihi. Patut bagi kita untuk menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena di saat ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul serta bersama-sama beribadahkan Tuhan dalam perayaan syukur hari ulang tahun ke-51 klasis GPM Kota Ambon. Momen ulang tahun merupakan sebuah momen yang penting bagi setiap orang, bahkan setiap organisasi yang merayakannya. Oleh karena itu, syukur perayaan hari ulang tahun klasis GPM Kota Ambon ke-51 ini juga menjadi momen yang berbahagia untuk perenungan atau introspeksi bersama atas seluruh karya pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini sebagai dasar pijakan untuk pelayanan jemaat yang lebih baik ke depan. Pemerintah dan gereja pada dasarnya memiliki hubungan kemitraan yang saling melengkapi dan saling membutuhkan, khususnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat maupun jemaat. Untuk itu tersirat perlunya sinkronisasi antara program pemerintah dan gereja dalam tujuan bersama untuk menghadirkan damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan bagi Kota Ambon, kota di mana kita tinggal, hidup dan beraktivitas di saat ini. Mengusung tema dengan Roh Kudus yang berasal dari Allah, kita aktakan syukur dan menyaksikan kasih karunia-Nya, merupakan tema yang memiliki arti penting dan sangat mendalam. Sebagai umat yang percaya, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menabur kasih dan menjadi terang bagi sesama manusia. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai makna bagi sesama adalah bukti dari kasih karunia Tuhan di dunia. Hadirin dan undangan yang berbahagia, bukti dari kasih karunia Tuhan yang nyata bagi Kota Ambon ini dapat kita lihat bahwa Kota Ambon walaupun tidak sama atau berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Maluku yang dikaruniai oleh Tuhan sumber daya alam yang melimpah,
Tetapi syukurlah bahwa kota ini terus bisa membangun walaupun hanya bertumpu pada sektor jasa perdagangan, sektor perikanan dan pariwisata. Ketiga leading sektor ini terus berkembang sehingga pemerintah kota semakin optimal dalam upaya untuk memajukan kota ini dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya itu, namun salah satu peluang yang menjadikan kota Ambon lebih maju adalah dengan memanfaatkan nama besar Ambon yang telah tenar di mata dunia, bahkan dengan adanya branding Ambon City of Music. Oleh sebab itu, akselerasi pengembangan kota ini lebih spesifik, unik dan berbeda dari kota lainnya, dan itu salah satu bukti nyata akta syukur dan kesaksian kasih karunia Tuhan bagi kota Ambon yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan ini izinkanlah saya atas nama pemerintah kota Ambon menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat Gereja Protestan Maluku, khusus di Klasis GPM Kota Ambon yang turut terlibat dalam mendoakan serta menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah Kota Ambon. Melalui momen syukur hari ulang tahun Klasis GPM Kota Ambon di hari ini, kita harapkan bahwa akan terus mengalir dukungan dan peran serta dari seluruh warga Kota Ambon, secara khusus warga Klasis GPM Kota Ambon, sehingga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Kota Ambon yang semakin maju dapat tercapai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan Pak Ketua Klasis di saat sapaan tadi sebenarnya tidak salah, karena memang 3 hari lagi saya akan melepaskan tanggung jawab penjabat Wali Kota Ambon. Jadi lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas nama pribadi dan keluarga kepada seluruh jajaran Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan MPK Pulau Ambon Timur, MPK Pulau Ambon, ya, Ambon Utara, ya, yang selama ini telah mendukung, telah mensupport tugas dan tanggung jawab saya selaku penjabat Wali Kota Ambon dalam kurun waktu 2 tahun 2022 sampai dengan 2024. Saya yakin sungguh bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan bersama. Tetapi dalam tanggung jawab untuk terus memajukan kota ini ada juga banyak hal yang belum dapat kita lakukan. Kita percaya bahwa setiap pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin kota ini pastilah orang yang Tuhan pilih, siapapun dia. Karena itu kita doakan saja supaya tongkat estafet yang akan dilanjutkan oleh penjabat berikutnya, pemerintah kota dan gereja, dapat terus bersinergi dan berkolaborasi. Bahkan sampai siapapun yang nanti ditentukan Tuhan untuk memimpin kota ini, itulah yang terbaik bagi gereja dan masyarakat kota tercinta. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi atas nama pemerintah dan warga Kota Ambon, kami sampaikan selamat hari ulang tahun ke-51 Gereja Klasis GPM Kota Ambon. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam seluruh tugas pelayanan dan pengabdian kita bersama. Sebagaimana moto Gereja Protestan Maluku, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, shalom, Ambon Parsamua, Tabea. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Euforia dari selebrasi setiap momen ulang tahun adalah kehadiran kue ulang tahun. Dan inilah kue ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mohon kesediaan dengan hormat MPH Sinode GPM, Pendeta Nyonya Leni Bakar Desi Urang-Uratat, Pejabat Wali Kota Ambon, MPK Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis bersama dengan istri, Ibu Sekretaris, Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon bersama dengan istri, dan juga anggota MPK yang lainnya, Pendeta Rudi Rahabiat untuk ada di depan. Mohon kesediaan MPK Kota Ambon untuk hadir di depan juga. Disilakan Ketua PHBG Klasis Kota Ambon. Dalam hitungan 3, 2, 1, kipas lilinnya. 3, 2, 1. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mohon kesediaan istri dari Ketua Klasis GPM Kota Ambon dan juga istri dari Sekretaris Klasis Kota Ambon untuk ada di depan. Disilakan Ibu. Potong
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam momen sukacita bersama kita di saat ini akan ada penyerahan tanda kasih dari Klasis GPM Kota Ambon kepada Majelis Jemaat Tertua di 21 jemaat seklasis GPM Kota Ambon, juga pegawai kantor klasis dan tua agama. Kepada perwakilan disilakan mengambil tempat di depan. Yang pertama Penatua Welem Lekatompesi, 2 Diaken Nyonya SC Gudam, 3 Ibu Helga Tamaela, dan yang keempat Bapak Geri Kiriweno. Mohon kesediaan Pendeta Nyonya Leni Bakar Besi Rangkoratat, Pendeta R.Ari Kumahu, penjabat Wali Kota Ambon dan juga Sekretaris Klasis Kota Ambon, Pendeta M. Takaria MSI, untuk menyerahkan tanda kasih kepada perwakilan penerima. Setelah ini mohon kesediaan untuk berfoto bersama perwakilan penerima. Terima kasih Bapak Ibu, disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian perayaan dan juga kebaktian syukur hari ulang tahun ke-51 Klasis GPM Kota Ambon. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Klasis GPM Kota Ambon untuk tetap setia dalam pelayanan Yesus Kristus. Shalom. Kami informasikan kepada para penatua dan juga diaken yang telah terdata sebagai Majelis Jemaat Tertua untuk mengambil tanda kasih